Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, saat ini kita diberikan Allah dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faqr. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia. Kita selalu lupa dua nikmat itu. Yang pertama kata Allah, kata Rasulullah, yaitu nikmat sehat. Betapa banyak kita melupakan nikmat sehat itu. Ketika sakit baru terasa. Ya Pak Ladin ya. Maka dari itu kita jaga sehat ini. Kita jaga sehat. Umpamanya jangan banyak minum kopi. Nah, jangan kita banyak minum kopi. Ya Pak ya, Pak Atif ya. Umpamanya jangan banyak makan daging. Ibu masih ada daging di kulkas apa nih, kulkas itu? Hah? Udah berapa hari ini kan? Kita hitung dari 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 13 hari. Nah, kalau makan daging 13 hari gimana? Nah, maka itu kemarin tak usah bangga kita kalau dapat daging banyak. Tapi kalau dapat daging sedikit ini mantap. Nah, ada enggak di sini gitu? Ada kan dapat daging banyak, bangga dia. Ya. Kalau takutnya bukan apa? Hilang sunnahnya. Kenapa? Akhirnya jadi daging biasa. Itulah nikmat sehat ini mahal. Kita jaga nikmat sehat ini. Maka kalau kita sehat, enak kita berbuat. Ya Pak ya? Jangan nanti sudah sakit baru terpikir mau ke masjid. Kan payah tuh Pak. Sehat inilah ke masjid. Sudah sakit nanti baru terpikir umpamanya mau jalan-jalan. Waktu sehat inilah kita jalan-jalan. Nah itu, maka kata Rasulullah, nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas. Banyak manusia itu lupa tentang dua nikmat ini. Yang pertama nikmat sehat. Maka nikmat sehat ini kita nikmati. Apa yang kita inginkan buatlah sekarang dengan kesehatan kita. Nah, selagi kita mata sehat, bacalah Quran. Kan ya? Itu namanya menikmati. Yang kedua kata Rasul, al-fakhar. Kesempatan. Kesempatan itu tidak datang, kadang-kadang angin itu tak selalu kepada kita. Ya. Kesempatan itu tak selalu anginnya datang kepada kita. Kalau ada kesempatan itu usahakan. Sempat itu kadang-kadang begini Bu. Waktu dulu dia kerja, kenapa tak ke majelis taklim? Lagi sibuk,
kerja. Jadi kenapa tak ke majlis taklim? Anak-anak lagi menjaga anak-anak lagi kecil. Anaknya sudah besar, dia sudah pensiun, kenapa tak ke majlis taklim menjaga cucu? Kan malu kita tuh. Artinya cucu itu anaklah menjaga, kecuali umpamanya kita tidak ada kerjaan. Nah, jadi akhirnya tidak pernah datang ke majelis taklim. Disebabkan apa? Tidak mau mengambil waktu dan kesempatan. Begitu juga kita bapak-bapak ini. Jadi kesempatan kita ini sekarang ini. Tidak datang beberapa kali kesempatan itu. Maka kesempatan itu kita ambil, kita gunakan supaya nanti nikmat itu kita dapatkan. Kata Rasulullah begitu. Jadi bapak-bapak yang Allah muliakan, kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita cinta kepada Rasul, kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada yang bisa kita buat. Dari jarak jauh ini hanya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadisnya, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti bersama orang yang kamu cintai. Kalau kita cinta kepada istri kita, kita sama dia sekarang. Nanti terakhir kita cinta kepada Rasulullah, kita bersama Rasulullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, insyaallah nanti kita juga berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, ini adalah pekan kelima. Jadi bulan ini 5 minggu, Pak. Seharusnya 1 bulan itu kan 4 minggu. Jadi kata Ustaz Yasri, Ustaz kalau 5 minggu dalam 1 bulan kita yang mengisi. Itu Pak Matius ini, kenapa saya duduk sini? Jadi bulan ini 5 minggu. Hari Ahadnya pun 5 minggu juga. Saya bilang minggu depan Ustaz Yasri yang mengisi. Kan hari minggunya. Karena minggu juga kan, tanggal 30 kan. Jadi nanti siang. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Tak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, kita sekarang ini membangun MDTA. Sudah kita mulai. Membangun MDTA ini tidak ada bantuan dari pemerintah 1 rupiah pun. Harapan kita dulu wali kota datang kemari ditinggalkannya agak 50 juta. Rupanya wali kota umurnya waktu itu tinggal 3 hari. Tinggal 3 hari umurnya. Jadi tak dapat 1 rupiah pun Pak Haji. Mohon maaf ibu-ibu yang masak kemarin tak ada tinggal apa-apa. Tapi dia kontak kami kemarin, dia mau mencalon pula ini 2023, 24 ini. Kira-kira bagaimana? Nantilah itu. Jadi sudah diangin-anginkannya kepada kita dia mencalon. Nantilah itu. Maka MDA ini kita total dengan gambar sekarang ini, biayanya diperhitungkan memakan biaya 400 juta.
400 juta itu kan sedikit tuh Pak kan? Sedikit atau banyak Bu? Bu? Sedikit atau banyak? Banyak. Nah. Sedangkan uang kita terkumpul baru 165 juta. 165 juta itu kemarin kita cari dalam jangka 1 bulan, di bulan Ramadan. Pembangunan ini kita targetkan selama 6 bulan. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau 1 bulan kemarin dapat kita 165 juta, bulan Ramadan, kalau kita awali bulan Juli besok, kita bikin daftar donatur, insya Allah 400 juta itu dalam jangka 6 bulan ini putus. Optimis atau pesimis? Hah? Pesimis? Tak optimis ya? Oh. Kenapa demikian saya optimis? Karena di sini kita lebih kurang 400 kakak di Marsan ini. 400 kakak kita. RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, ini kita lebih kurang 400 kakak. Tinggal membagi aja. Kita bikin per bulannya 50.000. Kalau sebulan kali 400 berapa kakak Pak Aledi? Ibu-ibu mau nggak? Jadi ini dalam artian bahwa sedekahun jariyah, beramal untuk jariyah. Sehingga nanti kita buat nanti daftar donatur, sudah saya print itu Pak. Donatur itu gini, umpamanya saya menyumbang donatur tetap selama 6 bulan itu 600.000. Saya angsur 100.000 sebulan. Nanti kita pampangkan di papan tulis. Sudah ada yang mengaku 1 orang menjadi donatur. Pak Darmawan, mana Pak Darmawan? Tak ada ya. Ini ada. Saya Ustaz jadi donatur. Tapi berapa jumlahnya kurang tahu saya. Pokoknya tiap bulan dia ngasih. Ada juga sudah ada yang ngirim semalam Pak Sukino 1 juta. Ada orang luar lagi sudah mengirim 500.000. Kalau kita buka Pak Haji Khairun Nas, tanggal 1 ini kita mulai. Tanggal 1 kapan Pak Khairun Nas? Hari Senin kan? Mari nanti kita isi. Berapapun silakan, yang penting kita angsur 6 bulan. Katakan umpamanya Pak Haji Darwin, saya Pak Ustadz 1.200.000. Berarti 200.000 sebulan. Datang lagi umpamanya ada umpamanya Pak Haji Jamaris, saya 6 juta Pak Ustadz. Berarti 1 juta sebulan. Gitu kita buat. Kenapa? Saya harapkan di dalam kita berimpak dan bersedekah ini ada namanya sedekahun jariyah. Maka dari itu kalau orang datang ke masjid ini ada 2 yang saya sampaikan kemarin. Ada dia datang ke masjid ini ibadah. Sholat, puasa, sholat sunat, apalagi baca Quran, zikir, doa. Itu batasnya sampai situ. Kalau dia nanti tak ke masjid, dia tidak dapat. Kalau dia tidak berbuat, dia tidak dapat. Kenapa? Batasannya batas datang ke masjid untuk ibadah. Paham Ibu ya? Tapi ada orang yang datang ke masjid ini untuk ibadah jariyah. Ibadah jariyah itu apa? Ada dia tinggalkan di masjid. Seperti lampu ini. Siapa yang kemarin menyumbang untuk lampu ini? Ya, lampu ini kan dari ibu-ibu ini kan, tidak ada campur tangan bapak-bapak ini. Siapa yang kemarin nyumbang lampu ini,
Begitu hidup lampu ini diteranginya kita semua, mendapat pahalalah ibu-ibu yang membeli lampu kemarin. Walaupun dia tidak ada sekarang. Walaupun dia tidak ada nanti. Mendapat pahalalah ibu-ibu yang beli lampu ini. Nah gitu. Begitu juga yang membeli tikar masjid ini. Ini kan tikar masjid ini sumbangan orang. Walaupun ibu itu tidak ke masjid ini, tidak beramal lagi di masjid ini karena dia banyak tempatnya, orang yang sholat di masjid ini, memakai karpet ini, jariahnya tetap mengalir. Coba. Itulah saya bilang tadi, orang ke masjid itu ada dua. Spesial ada untuk beramal saja, tapi ada untuk beramal dan berjariah. Termasuk nanti kita buat MDA. MDA itu adalah aset kepada anak-anak. Dua asetnya. Yang pertama aset kepada gedung, yang kedua aset kepada anak-anak. Anak-anak nanti di dalam itu menempati gedung itu belajar Quran. Usia umpamanya, katakanlah TPA. TPA itu usia 3 tahun, 4 tahun. Di situ diajarkan Al-Quran. Setelah diajarkan Al-Quran, dia baca Al-Quran itu sampai nanti umurnya 64 tahun. Berarti kita berjariah selama 60 tahun. Coba. Luar biasa, Nat. Baru satu anak. Anak kita sekarang 94 orang. Kan luar biasa. Anak kita 94 orang dan itu berputar tiap tahun. Berputar tiap tahun. Berputar dia tiap tahun. Berapa banyakkah jariah kita untuk pendidikan? Nah ini. Inilah yang dikatakan iza mata ibnu Adam, apabila meninggal anak Adam, artinya kita, in qata'a amaluhu, terputuslah amalnya, illa bin salasin, kecuali 3. Yang pertama, al ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang diajarkan. Kemudian waladun salih, meninggalkan anak yang saleh. Yang ketiga, yang sedekatun jariyah, yaitu sedekah atau infak jariyah. Nah ini. Itu saya bilang tuh optimis saja kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka dari itu jangan kita ada berpikiran agak sempit. Ada Pak berpikiran agak sempit. Saya contohkan, bukan kita ini kampung tua, tak anak kita yang sekolah di situ. Itu sangat salah itu. Saya ulang lagi, kampung kita ini kampung tua, bukan anak kita yang sekolah di situ. Itu sangat pemikiran yang salah. Siapapun orangnya, siapapun yang sekolah di situ adalah jariah untuk kita. Jariah untuk kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang saya sampaikan tadi. Apabila kita mati, meninggal, in qata'a amaluhu illa min salasin, terputus amalnya kecuali 3, al ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang diajarkan. Macam saya mengajar lebih kurang 30 tahun. Begitu juga sama Pak Haji Darwin, mengajar lebih kurang 30 tahun. Begitu juga Pak Khairunas, 30 tahun Pak ya? 35 tahun. Begitu Pak Aladin, berapa lama Pak? 28 tahun. Jadi ilmu kami itu dipakai. Katakanlah digunakan anak-anak didik kami. Digunakan anak-anak didik kami, ilmu yang tafa'u bihi tadi itu, selagi mereka gunakan, mereka belajar, dan itu menjadi sedekah jariyah. Apalagi sedekah jariyah? Kemarin Pak Mul video call dengan saya. Ustaz di mana? Saya di Dumai. Ngapa di Dumai Pak Ustaz? Nyantai-nyantai. Bawa orang rumah. Minum makan bakso Bu Rahayu. Ada pernah dengar bakso Bu Rahayu di Dumai? Belum ya, kalau tak dicoba, sedap kali.
Ada ustaz batu bata di rumah, ada pasir di rumah, nanti akan saya sumbangkan ke MDA. Kan luar biasa. Nanti kita jemput Pak Mul ya. Ustaz boleh enggak berimpak? Diumumkan boleh. Alladzina yunfikuna sirran wa alaniyah. Kalau kamu berimpak itu boleh kamu sirran. Sirran itu sembunyi. Wa alaniyah boleh diumumkan. Al-Quran bilang itu. Jadi kalau ada hamba Allah boleh juga. Saya berimpak, boleh juga. Tapi yang penting jaga hati. Jangan nanti gara-gara itu kalau tak saya nyumbang dulu, mana jadi MDA itu bahaya. Jadi inilah sedekah jariah, al-ilmu yang tapahu, ilmu yang diajarkan. Waladun salih, anak yang soleh. Anak yang soleh ini boleh diterjemahkan kepada seluruh. Umpamanya anak soleh itu ada orang menterjemahkan waladun salih itu harus anak kita. Tetapi tidak. Di dalam ilmu nahu, waladun itu adalah isim nakirah. Ya, isim nakirah itu artinya perkataan umum. Walaupun anak yang lain mendoakan kita, maka doa itu sampai kepada kita. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidina. Jadi waliwalidina dia. Bukan waliwalidaina. Kalau Allah maghfirli, ampunkan dosaku. Waliwalidayya, kepada dosa ibu bapaku. Kalau ibu bapak kita. Kalau nanti kita adik abang di dalamnya, itu doanya Allahumma ighfir lana waliwalidaina, kepada ibu bapak kami. Tapi nanti kalau banyak Allahumma ighfir lana waliwalidina, kepada ibu bapak kami secara umum. Maka memang imam itu kalau tak paham dia, maaf, mendoa kadang-kadang untuk dirinya sendiri. Kita mengaminkan. Ada lagi kadang-kadang tak paham dia doakan untuk dirinya dan untuk keluarga saja. Tapi maka dari itu harus dia berdoa itu Allahumma ighfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu baru umum. Tapi kalau dia Allahumma ighfir lana waliwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara, itu untuk dirinya dan untuk keluarganya saja. Nah, itu memang kalau berdoa itu memang ada apanya? Ada rambu-rambunya. Agar jamaah itu nanti bisa terikut semua gitu. Jadi waladun salih, itulah gunanya perlu belajar itu, Pak. Belajar itu. Nanti di MDA ini akan dipelajari hal-hal yang seperti itu. Kalau berdoa untuk dirimu ini bacaannya. Kalau berdoa untuk ibu bapamu, dirimu dan ibu bapamu ini bacaannya. Kalau berdoa nanti untuk dirimu dan ibu bapamu serta orang lain ini bacaannya. Itu diajarkan semua, ada aturannya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah fungsi guru. Dan ilmu itu tidak dikotomi. Ilmu itu tidak dikotomi. Ada orang mengatakan ilmu umum, ilmu agama. Tidak. Ilmu itu sama di hadapan Allah. Nah, Pak Ladin mengajarkan bahasa Inggris. Sama dengan mempelajari dengan agama. Sama itu. Karena itu semuanya ilmu. Ada umpamanya Pak Albert, dia disipnya umpamanya disiplin tentang apa bangunan. Sedangkan saya agama. Sama aja. Yang penting adalah ilmu itu bermanfaat. Terutama di MDA ini, ilmu yang diajarkan itu ada 5 yang kita butuh sekarang. Dan itu diajarkan Rasul 5 ini. Ajarkanlah kepada anakmu Quran. Ajarkan kepada anakmu hadis. Ajarkan kepada anakmu tauhid. Ajarkan kepada anak-anakmu fikih. Ajarkan kepada anakmu akhlakul karimah. Dan bekali dia keterampilan. Keterampilan itu disampaikan dalam hadis itu,
keterampilan memanah dan berkuda. Memanah ini jangan kita terjemahkan memanah begitu. Bisa saja ini dalam bentuk menembak, ya, yang canggih sekarang. Kalau perang dengan Israel memanah, kayak mana cara kita? Memanah ini diterjemahkan lagi. Nah, kemudian menunggang kuda, jangan menunggang kuda. Tank lah, gitu kan. Yang off-road sekarang itu apa namanya itu? Mobil-mobil apa itu? Iya. Jadi kalau ada anak-anak kita memang sampaikan aja begitu. Jadi mereka itu mempunyai wawasan dan punya keterampilan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, terutama tadi di MDA ini, kita ajarkan ilmu pengetahuan Al-Quran, bagaimana biasa tuntas dia, hadis Rasulullah bagaimana dia bisa membaca, ya. Karena kalau tidak dididik dari kecil susah. Contoh, dalam hadis tentang kebersihan, an-nazafatu minal iman, ada dijelaskan an-nazafatu satrul iman, tentang kebersihan. Jadi di antara, kalau sudah ada sekarang karakter, sekolah karakter itu yang dicari orang sekarang, Pak. Dicari orang sekarang itu. Ada salah satu sekolah, tak usah saya ceritakan, yang punyanya itu maaf kita Chinese. Dia sekolah TK itu yang dia pentingkan karakter. Bagaimana kalau dipanggil orang tua, dia cepat datang. Kan itu yang tak ada sekarang, hampir-hampir hilang kan. Kadang-kadang anak kita panggil 1 kali, belum dia dengar juga. 2 kali, belum juga. Nah itu, sekolah karakter. Bagaimana anak-anak itu tahu dia kalau habis makan, dia letakkan piringnya. Kan itu yang sekolah karakter itu. Kemudian lagi nanti bagaimana anak-anak itu tahu, ya, kalau dia setelah buka sepatu, sepatunya ditaruh di mana? Buka baju, bajunya ditaruh di mana? Inilah yang dikatakan akhlakul karimah itu. Di mana dipelajari itu kalau di sini? Tentu kita harapkan di MDTA. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah di dalam hadis Rasulullah SAW, al-ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, waladun sholih, anak yang soleh. Bagaimana menciptakan anak yang soleh? Nah, ini tadi panjang menciptakan anak soleh. Salah satu menciptakan anak soleh itu bekali kepadanya ilmu agama. Bekali saja. Ustadz, anak saya masuk pesantren, tapi malas dia sholat. Itu perkara malas. Tapi dia sudah tahu tempat jatuh. Kenapa? Dia sudah berilmu. Ketika nanti dia katakanlah sekarang tidak rajin dipaksa orang tua, tapi karena dia sudah punya ilmu. Begitu dia punya ilmu, senang dia kemana jatuh. Katakanlah nanti rajinnya 40 tahun. Tapi kalau dia tidak ada punya ilmu, akhirnya dia malu. Ya Allah, kemana kita cari? Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan ini, dalam artian bahwa waladun sholih ini kita jadikan satu. Yang ketiga, termasuk sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini yang penting. Jangan sampai di dalam Al-Quran Allah sampaikan begini. Laula aqartani ila ajalin qarib fa saddaqakum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Di dalam Al-Quran itu surah At-Talaq ayat terakhir. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya Allah, saya ini sekarang di mana? Allah menjawab, kamu sekarang sudah meninggal. Saya ini Allah di mana? Ternyata sudah masuk ruang kubur. Ya Allah, saya ini sekarang di mana? Kata kita nanti kan bertanya kita itu. Jadi Ibu, nanti sebenarnya kita ini kalau sudah mati itu merasa di mana gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam kubur, pada saat itu kita tengok kiri gelap, kanan gelap. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya Allah, saya di mana?
kamu sudah meninggal. Begitu kita dalam keadaan itu, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Wa akhartani ila ajalin qarib, walaupun aku sebentar, balikkan aku ya Allah ke dunia, balikkan ke dunia walaupun sebentar. Bisa? Bisa, Bu? Tak bisa. Mana ada orang meninggal balik lagi? Kan gitu. Banyak udah kawan kita meninggal. Seumur saya, yang kenalan saya, sudah banyak yang pulang. Tak pernah balik. Pak Khairunas berapa banyak udah kawannya meninggal? Kita hitung mulai dari Pak Narko, kawan kita. Masih ingat Bapak kan? Balik dia. Siapa lagi? Pak Irfan. Balik dia. Tak ada kembali kan? Siapa kawan kita lagi? Pak Edi. Adli Marsah Jani. Balik dia kan? Banyak lagi, tak usah sebut satu-satu. Itu yang lama tu. Konco-konco kita dulu. Balik dia. Fa akhartani ila ajalin qarib, balikkan aku ya Allah walaupun sebentar. Sebentar. Tak bisa. Untuk apa kamu balik? Kan itu Allah tanya lagi. Untuk apa kamu pulang ke dunia? Maka dia jawab, fa as-saddaqa, supaya aku berimpak dan bersedekah. Supaya aku berimpak dan bersedekah. Bisa berimpak lagi dah mati? Tidak. Kenapa harta kita itu hanya untuk dunia? Setelah kita meninggal dunia, harta kita itu milik ahli waris. Kan begitu kaji kita kemarin kan? Ingat tak Herman Gadi? Di dunia ini harta kita, setelah kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta kita itu punya siapa? Punya ahli waris. Harta itu terkunci, tidak lagi bisa membantu kita kecuali ahli waris mau mensedekahkan, niatkan untuk kita. Kan begitu dulu Kaji Abdul Ghani, Herman Gadi kan begitu kemarin. Maka dari itu, fa'asaddaqo, bersedekahlah kamu, berimpak sebentar. Sekarang, memang sekarang. Kalau mau berbuat sekarang. Nah, berbuat itu sekarang. Kalau sudah meninggal itu milik, bukan milik kita. Semuanya milik ahli waris. Punya anak kita, punya istri kita. Itu aturannya ada. Ada 1/8, ada 1/6, ada 1/2, ada 1/4. Itu yang kita kaji kemarin. Kita meninggal dunia, tinggal mempertanggungjawabkan harta. Apa kata hadis? Min aina iktasabat wa aina anfaqahu. Dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu gunakan. Kamu dapatkan di sini, Bapak Ibu, setelah saya pelajari beberapa referensi buku, kalau yang kita dapatkan harta haram, tidak ada pertanggungjawaban. Itu semuanya murni masuk neraka. Murni, Pak. Ini agak keras gajinya. Min aina iktasabat wa aina anfaqahu, dari mana kamu dapatkan? Kalau itu harta haram, masuk cemplung dan kita akan ngikut itu harta. Yang mana yang kita pertanggungjawabkan? Harta yang kita dapatkan dengan halal. Harta yang kita dapatkan dengan halal ini bagaimana? Baru kita pertanggungjawabkan. Apakah kita bayar zakatnya? Apakah kita santuni anak yatim? Apakah kita keluarkan infaknya? Apakah kita keluarkan sedekahnya? Ini artinya min aina iktasabat, dari mana kamu dapatkan harta halal tadi dan kemana kamu gunakan. Sampai begitu pembahasan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini dulu sampai jam berapa kita? Bentar lagi ya. Ada sahabat Rasul. Sahabat Rasul itu adalah orang yang berjumpa dengan Rasul. Sahabat Rasul ini kerjanya mengambil kayu bakar dengan satu buah kampak. Kampaknya satu, Pak.
Kampaknya satu. Begitu dia meninggal, dalam Al-Kisah itu dijelaskan, timbul pertanyaan. Kerjamu di dunia mengapa? Saya mengambil kayu bakar. Kayu bakar itu kamu ambil pakai apa? Pakai kampak. Kampak itu kamu dapat dari mana? Warisan dari orang tua saya. Kamu ada abang berapa? 5 orang. Kok bisa jatuh warisan itu kepadamu? Kan pertanyaan. Itu makanya hati-hati. Harta warisan jangan diambil kecuali sesuai dengan syariat atau kesepakatan keluarga. Kalau ada menyerobot-nyerobot harta warisan, berbahaya. Berbahaya. Tunggulah di akhirat. Maka dari itu, kalau harta warisan itu bagi secara Islam atau kesepakatan keluarga. Nah, kan banyak gitu Pak. Setelah orang tuanya meninggal, anaknya sibuk dengan harta. Ada yang sini mengaku diwariskanlah, ada di sini mengaku diinikanlah, ada mengaku diginikanlah. Ada enggak kira-kira? Ada enggak? Ada. Maka dari itu hati-hati nih. Hati-hati. Ditanya lagi, kenapa jatuh kampak ini kepadamu sedangkan kamu 5 orang? Dah tak terjawab Pak yang jawabnya. Kemudian yang kamu tebang tadi hasilnya kamu gunakan kemana? Untuk makan, untuk minum, untuk keluarga. Apakah ada yang lain? Wah, panjang. Satu bilah kampak, pertanyaannya panjang Pak. Apalagi kita, tak kemana-mana kita kan. Nah. Jadi ini, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Dijelaskan Allah. Kemana? Umur kamu kan sudah habis, kamu sudah meninggal. Balikkan aku ke dunia ya Allah. Untuk apa kamu balik ke dunia? Untuk bersedekah dan untuk beramal soleh. Artinya apa? Kalau kita berbuat infak sedekah sekarang lah. Kalau kita meninggal, harta kita itu bukan punya kita lagi, tetapi milik ahli waris. Kalau kita beramal sekarang lah. Karena amal kita apa? Tidak ada amal kita kecuali yang kita kerjakan sekarang, kecuali amal jariah. Itulah kita bangun. Kita bangun masjid. Saya kemarin baru pulang dari Dumai, ada masjid di Rumbai itu Al-Husna namanya. Ada nampak? Pernah kan? Saya tanya, yang bangun masjid ini atau masyarakat atau ini Ustaz? Donatur, satu orang yang bangun. Waduh, luar biasa. Hah? Ada pernah arah ke Dumai kan? Ada masjid kalau dari sini kita sebelah kanan dia. Wow. Mungkin masjid kita ini mau 3 kali, 4 kali lipat dari Cemini cantik. Nanti ibu kalau jalan-jalan aja ke Masjid Al-Husna. Arah ke Rumbai sedikit sebelah kanan. Wah, pemandangannya cantik, keluar semacam. Masjidnya indah, imamnya bagus. Luar biasa. Saya tanya ini ada hamba Allah yang membangun Ustaz. Luar biasa. Nah, nanti ibu jalan itu kan tengok juga lah tempat-tempat yang indah. Nah, gitu. Jadi inilah yang kita wujudkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang pertama saya sampaikan. Kenapa ini saya inginkan diselesaikan cepat? Kan gitu. Salah satu target kami dari pengurus masjid Paripurna Darul Aman, masa saya periode yang ketiga ini akan berakhir tanggal 9 bulan 9 2024. Selain itu siapa yang melanjutkan? Tentu harapan kita yang muda-muda. Kan gitu. Kalau 60 tahun ke atas itu istirahatlah. Kalau bisa yang muda-muda Pak Ledin ya. Ya Bu ya. Ustaz berapa umur Ustaz? Saya kelahiran 66. Baru sekarang ini jalan 59, belum sampai. Itulah masih muda. Di sini ada Pak Suhaimi, ada
Siapa lagi yang ada sini? Nampak yang muda, yang tua semua nampak. Saya yang seumuran dengan Pak Haji Gatot nih. Kita seumuran Pak Haji ya. Kami seumuran. Selain itu saya tengok udah 60 ke atas semua. Maka dari itu kita semangati bagaimana ya masjid ini terjaga, bagaimana MDA itu terjaga. Karena yang dipandang orang tiap hari itu. Dipandang orang itu bagaimana masjid ini indah. Visi masjid kita adalah aman dan nyaman. Kan itu misi masjid kita. Aman dalam artian tak hilang sepeda motor. Kan itu aman dia. Kemudian nyaman kita di dalam ini. Nyaman di dalam ini. Itulah selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah. Kalau ada bawa anak yang bisa belum diatur berakal, bawa dia ke dalam saf. Kan itu selalu saya bilang. Bawa ke dalam saf. Nanti supaya kalau ada beda pendapat, jangan saf di depan ini diambil. Ambil yang belah pinggir. Ya Pak, kan Pak Wartius gitu kan. Daripada nanti diletakkan di belakang di kamera itu. Kita sodat di lari sana. Maka dari itu kalau kita bawa anak yang belum bisa diatur, atau cucu kita yang belum bisa diatur, masukkan dia ke dalam saf, ambil yang paling pinggir. Aman kita kok. Dipegang gitu aja. Daripada nanti ibu-ibu komplain, Ustaz anak itu lari-larian. Ya namanya anak-anak yang begitu. Tapi bukan salah anak-anak. Mana orang tuanya? Kan itu yang kita bikin supaya masjid aman. Ada masjid kadang-kadang, saya kan selalu hampir tiap Jumat tuh khutbah Pak Haji ke daerah-daerah ke masjid-masjid. Ada masjid tuh mulai dari kita masuk sampai kita pulang, suara anak-anak aja di dalam. Ada itu. Pertanyaan kita, siapa yang salah? Anak itu tak salah. Yang salah kenapa tidak diatur. Itu aja sih. Kenapa di dalam ini orang ingin beramal, ingin berzikir. Dan juga selalu yang juga ada ingin saya sampaikan, ada doa yang mustajab. Di situ kalau minta bisa jangan kita ribut. Kapan itu doa mustajab itu? Antara azan dan qomat. Itu doa mustajab itu Pak. Waktu yang mustajab itu antara azan dan qomat. Memang banyak tempatnya. Ada satu lagi antara duduk khatib. Duduk duduk khatib itu adalah doa yang di situ yang mustajab. Yang satu lagi doa yang mustajab itu begitu antara azan dan qomat. Maka dari itu hendaknya azan dan qomat ini jangan kita bawa cerita. Di situ kita bawa berapa banyak di situ berdoa. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah kita bagaimana menertibkan masjid ini menjadi masjid yang aman. Dan masjid ini masjid nyaman beribadah di dalamnya. Masih jauh ini dari nyaman kita ini. Karena banyak lagi kekurangan-kekurangan kita. Apa kekurangan-kekurangan itu tuh banyak. Itu yang akan kita perbaiki ke depan. Itu. Maka kita targetkan kalau bisa 6 bulan ini MDA itu sudah bisa ditempati. Walaupun finishingnya Pak Haji itu nantilah ya. Yang penting anak-anak itu Pak Khairunas, harapan kita 6 bulan ke depan itu bisa sudah layak belajar anak-anak di dalam. Bisa sekira ya. Ini saja ya Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kemudian kita ini sudah di penghujung bulan haji. Insya Allah bulan tanggal 7 ini itu tanggal 1 Muharram. Ya. Tanggal 1 Muharram dan tanggal 13 anak-anak masuk belajar. Sesuai komitmen kita, anak yatim akan kita santuni, diantaranya adalah tahun pelajaran. Nanti akan kita santuni tahun pelajaran sebelum tanggal 13 ini, karena tanggal 7 kita perhitungkan adalah pas tanggal 1 Muharram, kemudian tanggal 13 itu masuk anak belajar, tahun ajaran baru, kemudian di situ nanti akan kita santuni
anak yatim kena, uang anak yatim kita ada sekitar 42 juta. Nah, nanti akan kita bagi insyaallah. Maka dari itu saya minta bantu kepada RT. Mana anak yatim yang belum tamat, mana anak yatim yang sudah tamat. Ada anak yatim yang sudah ujian tahun ini, SMA, dia sudah ujian, ya, sudah ada perpisahan di sekolah, itu tak dapat bantuan lagi Pak RT. Karena gitu. Ustadz dia sudah masih kelas 3, tapi dia sudah ujian, itu tak dapat. Kalau sudah dia kelas 3, kemudian dia sudah ujian, kemarin sudah perpisahan, maka anak yatim seperti itu sesuai dengan aturan kita, dia tidak mendapat lagi santunan dari Masjid Paripurna Darul Aman. Ya Pak RT, mana Pak RT? Bantu ya Pak RT 2 ya. Nanti kita teli. Mana ada yang berkurang, mana ada yang bertambah, insya Allah akan kita kasih sebelum tanggal 13. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Karena waktu sudah masuk, kita tutup mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz Dr. Mudus Hamidi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita bisa beramalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah. Bapak Ibu, kami informasikan insyaallah nanti kira jam 11 siang sebelum zuhur jemaah kita Bapak Edianto, Bapak Haji Edianto dan istri akan kembali ataupun datang ke komplek kita, ke rumahnya. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai waktu luang, mari nanti sama-sama kita sambut beliau, karena dari bandara langsung ke masjid untuk sholat sunnah, kemudian langsung menuju ke rumah beliau. Bapak Ibu kami yang mempunyai waktu, nanti mari sama-sama kita sambut kedatangan dari jemaah kita dan juga merupakan pengurus Masjid Paripurna Darul Aman. Sekiranya Bapak Ibu itu informasi, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sholat isya atau sholat subuh dan kita selamat bersama. Dan kami sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.